Assalamualaikum dan semangat pagi. Oke, ketemu lagi dengan saya di koridor sebelah dan kali ini ya pada video kali ini saya tetap masih ingin membahas seputar periklanan ya. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk belajar merefresh kembali atau mungkin memperkayakan bagi yang belum pernah mengenal konsep SCE ya. Jadi saya akan mengajak Anda belajar tentang konsep SCE dalam periklanan. Apa itu SCE? Sece. Ya, kita akan lihat bersama-sama. Konsep SCE adalah salah satu konsep atau pendekatan dalam periklanan yang berbicara tentang upaya agar kita bisa membuat iklan itu lebih efektif. Ya, agar iklan kita bisa lebih mengena gitu ya. Salah satu pendekatan yang dikenal adalah SCI ini. Oke, bicara tentang bikin iklan yang efektif, ya tentunya kita perlu lebih memahami dulu. Kalau kita ngomong-ngomong efektif, tentunya adalah bicara tentang ketercapaian sasaran, pencapaian sasaran. Oke, maka ada dua hal yang utama di sini yang perlu saya sampaikan adalah iklan Anda mesti bisa memuaskan kebutuhan dari atau tujuan dari konsumen Anda. Kalau dia memang butuhnya info yang lebih, dia cari info tambahan, cari info yang baru, maka Anda kasih itu. Kalau dia butuhnya penguatan, maka Anda kasih itu. Kalau dia butuhnya adalah sesuatu yang bisa mengingatkan dia, men-trigger dia untuk melakukan sesuatu, Anda bikin yang seperti itu, ya kan? Poin yang kedua, iklan Anda mesti ini penting banget nih. Iklan Anda mesti bisa mencapai tujuan si pengiklan. Nah, balik lagi ke fungsi-fungsi periklanan. Apakah tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi? Apakah untuk mempengaruhi? Apakah untuk mengingatkan? Atau menguatkan pilihan konsumen? Ya. Tentunya itu mesti dipahami. Sehingga pada saat fungsi periklanan adalah, oh saya mau menyampaikan informasi tentang produk kami, bahwa kami punya kemasan yang baru. Maka pastikan bahwa konsumen Anda memang perlu informasi itu dan mereka akan menangkap pesan itu. Ya kan? Bahwa si perusahaan juga, si pengiklan ya, juga akan bisa mencapai bahwa ya konsumennya jadi sudah tahu bahwa di produk perusahaan tersebut telah hadir dengan varian kemasan yang baru. Ya, oke, kita langsung saja melanjutkan pada pembahasan SCE. SCE itu apa? SCE strategi, creativity, execution. Saya akan jelaskan masing-masing. Kalau kita ngomong strategi tentunya berbicara dengan cara untuk mencapai tujuan. Oke. Pastikan bahwa dalam mendesain, membuat iklan, memproduksi iklan, ya kan? Bahkan pada saat juga Anda memprogram eksebisi atau penayangannya, pastikan bahwa cara yang Anda pilih itu memastikan ketercapaian tujuan Anda. C. Creativity. Iklan tentunya juga perlu disampaikan secara kreatif. Maka pastikan upaya untuk kreatif yang perlu Anda lakukan, upayakan bahwa Anda bikin iklan itu orisinil. Upayakan bahwa Anda itu bisa menyampaikan sesuatu dengan cara yang baru, atau menyampaikan ide yang baru, atau menyampaikannya dengan cara yang berbeda yang belum pernah ada. Ya, pendekatan kreativitas dalam iklan penting sekali. Yang ketiga, execution. Bagaimana eksekusinya? Ya, eksekusi di sini kalau istilahnya saya ingin gambarkan dengan bahasa yang lebih sederhana, barangkali bagaimana Anda bisa membangun dramatisasi yang lebih pas, membangun sentuhan emosi atau drama yang lebih tepat untuk bisa lebih menguatkan pesan, lebih menguatkan upaya dari strategi yang sudah Anda pilih. Ya. Saya akan mengajak Anda dengan penjelasan melalui contoh ya. Saya tidak banyak kali ini contoh yang saya ambil ya, tapi saya coba penggal-penggal di beberapa potongan. Mungkin ada sebagian Anda yang sudah pernah tahu iklan ini.
Ya, salah satu iklan fenomenal yang kemudian beredar, kemudian sempat mendapat status di ban gitu ya. Jadi ini adalah salah satu iklannya produk Pepsi, ya Pepsi soft drink, yes. Eh, ini adalah salah satu iklan Pepsi yang mana dia bikin pesan itu juga menjadi salah satu langkah dia, tanda kutip, untuk berperang secara kreatif dengan Coca-Cola terutama ya. Ya, tapi kita lihat di sini ya, kita lihat ini fokus. Mulai dari talent. Kenapa kok dia pakai talent anak-anak? Ya, ingat bahwa iklan meskipun durasinya pendek, setiap detailnya, setiap momennya itu sangat disengaja. Detailingnya adalah penuh kesengajaan, detailingnya ditata sedemikian rupa secara terstruktur, sistematis untuk mencapai tujuan dari iklan. Oke, di sini pakai anak-anak, ya kan? Salah satunya, misalkan salah satunya sebenarnya dia ingin bahwa anak-anak ini menjadi satu satu apa upaya dramatisasinya dia. Maksudnya apa? Nah, kita lihat berikutnya. Di situ kan si anak ini berada di semacam showcase ya, secara swalayan orang si anak itu mau membeli produk Pepsi secara langsung, tapi karena tingginya belum cukup untuk meraih tombol ya. Ya, bahkan digambarkan di sini ada eksekusinya ya. Eksekusinya si anak mesti melihat tinggi, melihat ke atas secara ekstrim kayak gini nih. Nah, ini udah kelihatan bahwa kalau andai saja dia mau menyampaikan mau memencet tombol yang di atas, maka mungkin dia perlu berjinjit. Mungkin tangannya perlu lebih lebih tinggi naik ke atas gitu kan. Itu masih masih teguk kan. Nah, dilihat oh seberapa tinggi sih? Kita lihat. Oh, tinggi sekali ternyata. Nah, tentu ini adalah eksekusi yang menerjemahkan sebuah strategi untuk menyampaikan apa? Pepsi tombolnya berada di yang paling atas. Nah, sehingga kalau kita balik lagi kembali Anda cermati. Si anak-anak datang mau beli Pepsi. Ya, Pepsi itu adalah salah satu pilihan. Tapi ternyata dia posisinya paling tinggi di antara berbagai pilihan. Diperjelas dengan cara apa? Tombolnya yang paling atas. Dan itu logonya Pepsi. Nah, itu contoh eksekusi. Nah, sementara ini contoh yang lain lagi. Ngamati enggak? Kenapa kok misalkan minuman-minuman yang dia itu ingin menyampaikan sebuah message bahwa seger banget nih minuman yang saya jual nih. Seringkali ada semacam apa itu air embun yang ada di luar kaleng kalau ini contohnya begitu. Kemudian kadang-kadang kalau misalkan seorang talent menyampaikan bahwa ini adalah minuman yang seger banget ya. Bagaimana cara minumnya, bagaimana cara dia mengambil produk tersebut ya, yaitu dibikin yang semangat, kemudian suaranya pakai sound effect menelan celgu-celgu, kemudian kadang-kadang dengan muncrat, kadang-kadang diambil airnya muncrat atau dimasukkan apa dikasih es kemudian muncrat, itu bagian dari eksekusi yang merupakan upaya merepresentasikan sebuah pesan melalui strategi yang dia sudah tetapkan. Eksekusinya supaya lebih jelas, seger, langsung kebayang, membangun imajinasi orang atau penikmat dari iklan tersebut. Contoh yang lain nih, ya. Hanya coba Anda amati mulai dari gambar yang saya kasih nuansa hitam, kemudian nuansa hijau lembut, kemudian yang berwarna. Ya. Segitunya ya, dia belum menyampaikan. Anda lihat di arah panah yang atas, sebelah kanan tuh, sebelah kiri kalau di layar ya, itu si bapak itu nabrak sampai kemudian dia terjatuh. Ya, karena antar ruang itu ada pintu kaca. Dia sebenarnya mau menyampaikan bahwa
Kalau Anda pakai pembersih kaca Windex, maka superior sign. Kinclong, Bo, kinclong. Pesan utamanya itu. Tapi dia sampaikan dengan drama, dengan humor, kemudian ada sound effect-nya. Di sini kalau misalkan Anda lihat, misalkan Anda ketemu video iklan ini sebenarnya yang menutup pintu itu adalah burung. Ya, ada burung yang main dekat rumah beliau ini, kemudian burung itu menggoda si bapak ini. Ada yang mencet bel, yang satunya kemudian menggeser menutup pintu. Sehingga bapak itu tidak menyadari. Teyeng, nabrak sampai kemudian jatuh. Oke, kira-kira begitu saudara. Sekali lagi SCE. SCE, Strategi Creativity Execution. Penting sekali Anda bagi pembelajar iklan, Anda yang ingin mengamati para yang seberapa bagus, seberapa efektif. Apalagi kalau Anda ingin membuat iklan yang semakin dahsyat, ya, mainkan SCE dengan baik. Oke, terima kasih. Demikian sharing singkat saya pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, mengkayakan wawasan Anda, terutama para pembelajar periklanan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.